pagi dan selamat datang di Mata Monik. Perkenalkan, saya Monica dan saya adalah tuan rumah dari Mata Monik. Pada hari ini kita akan membahas tentang pajak progresif. Pajak progresif ini masihkah menjadi pro kontra? Liciknya pemerintah atau pintar-pintarnya masyarakat? Pertiwi yang melahirkan kita, pertiwi yang menopang kita, pertiwi yang menjadi tempat kita menorehkan tinta kehidupan kita. Apakah layak diperjualbelikan? Atau justru ini menguntungkan Nusantara yang kita banggakan ini? Nusantara atau masyarakatnya? Masyarakat atau pemerintahnya? Saya undang ke meja Mata Monik, Saudari Dita Saraswati, Saudari Leonora, Saudari Tandi Rahayu, Saudari Jennifer, dan Saudari Beatrice. Selamat datang semuanya. Hai Monik. Hai Monik. Hai Monik. Hai Monik. Halo semuanya. Oke, selamat datang di Mata Monik. Berarti kita sekarang di sini akan wawancara dengan santai-santai aja ya. Nah, yang pertama, saya ingin bertanya kepada Saudari Dita. Nah, Saudari Dita, sebelum kita masuk ke topik nih, kira-kira apa sih tentang pajak progresif ini? Kira-kira bisa nggak dijelasin sedikit tentang pajak progresif? Pajak progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah objek pajak serta harga atau nilai objek pajak tersebut. Semakin banyak objek pajak yang Anda miliki, semakin tinggi nilainya, maka tarif pajak yang dikenakan akan semakin meningkat pula. Dalam kasus yang akan kami bahas di sini, yaitu mengenai pajak progresif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membuat para pemilik tanah dapat melepas tanahnya untuk dijadikan proyek pembangunan rumah murah dengan menetapkan pajak yang sangat tinggi. Ya, gitu. Oke, berarti memang pajak progresif ini kayak semakin bertambah gitu ya kalau misalnya bertambah barangnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada tambahan sedikit dari Saudari Leonora untuk penjelasan tentang pajak progresif ini nih. Mungkin ada fungsi atau tujuannya atau gimana gitu. Iya, jadi tujuan dari pajak progresif ini itu diharapkan tanah dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan aktivitas perekonomian. Nah, juga sebagai sumber penerimaan negara, dan pajak progresif ini juga bertujuan untuk sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam hal ini ekonomi. Terima kasih. Oh, begitu ya. Oke, baik. Mungkin ada tambahan atau pendapat begitu dari Saudari Tanti untuk fungsi dan tujuan dari pajak progresif itu sendiri. Baik, terima kasih. Seperti yang diungkapkan oleh Saudari Leonora, ada pun juga fungsi dan tujuan dari pajak progresif ini, yaitu sebagai instrumen kebijakan dan pengaturan, yaitu dalam perilaku masyarakat. Selanjutnya yaitu pemerintah ingin memenuhi target pembangunan 1 juta rumah murah per tahunnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah. Yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kendala pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Oh, baik gitu ya. Berarti sebenarnya nih pajak progresif itu bisa berguna gitu ya buat kemajuan Indonesia mungkin ya. Namun kira-kira ini apakah masih ada gitu nggak sih? Walaupun ini kan berguna gitu ya untuk kemajuan Indonesia terutama dalam perekonomiannya. Nah, kira-kira ada nggak sih masalah yang terjadi akibat pajak progresif ini? Mungkin bisa dijawab oleh Saudari Beatrice. Ya, jadi baru-baru ini itu ada masalah mengenai harga tanah. Jadi pajak progresif ini bisa menjadi bumerang harga tanah menjadi semakin tinggi. Dalam kasusnya itu, pemerintah ingin untuk memenuhi target pembangunan 1 juta rumah murah per tahunnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah itu kesulitan mewujudkan hal tersebut karena adanya kendala pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Para pemilik tanah itu seperti tidak setuju dengan niat pemerintah yang ingin menjadikan tanah masyarakat tersebut menjadi lokasi pembangunan infrastruktur atau rumah murah. Nah, para pemilik tanah ini seperti tidak terima dan berniat untuk menjual tanahnya dengan harga yang irasional. Karena ada kendala seperti ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Sofyan Djalil mengusulkan dikenakannya tarif pajak yang super tinggi bagi tanah-tanah yang menganggur dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Hal ini dimaksudkan agar para pemilik tanah itu merasa tidak nyaman untuk mempertahankan tanah kosongnya karena ancaman tarif pajak yang sangat tinggi. Namun hal ini juga diprotes oleh pihak Indonesian Property Watch. Menurut pihak mereka, pemerintah itu tidak bisa menggunakan pengenaan pajak yang tinggi sebagai senjata untuk menyelesaikan seluruh permasalahan, termasuk pada tanah-tanah yang menganggur yang kemudian diasumsikan memberi banyak untung bagi para spekulan. Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk sesi pendapat. Jadi kita bisa berpendapat di sini. Nah, silakan mungkin ada yang mau berpendapat tentang pajak progresif. Baik, mungkin bisa saya. Jadi saya tuh setuju dengan diadakannya pajak progresif. Kenapa? Karena dengan adanya pajak progresif kita itu bisa memeratakan ekonomi. Seperti contohnya banyaknya tanah menganggur jika kita manfaatkan seperti untuk pembangunan. Jadi pemerintah bisa dapat pajak dari situ, lalu rakyat di sekitarnya bisa menjadikannya sebagai lapangan pekerjaan dan dengan begitu akan menggerakkan roda ekonomi. Sekian dari saya. Ya, mungkin yang selanjutnya dari saya. Saya juga sependapat dengan saudari Jennifer. Jadi dengan ketersediaan lahan yang terbatas, itu tidak berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga akhirnya menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Dan dengan jumlah lahan yang terbatas itu justru membuat banyak sekali penduduk yang kesulitan untuk mencari tempat tinggal yang layak. Maka dari itu, tindakan dari pemerintah yang ingin menaikkan pajak progresif adalah tindakan yang benar, agar penduduk yang memiliki tanah namun tidak dimanfaatkan apa-apa bisa dijadikan lebih berguna untuk para penduduk yang membutuhkan tempat tinggal melalui pembangunan infrastruktur berupa rumah murah tersebut. Oke, baik. Berarti ini bisa dibilang dari yang sisi pandang pro ya. Nah, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Jadi salah satu dampak positifnya dari adanya pajak progresif ini adalah mencegah adanya spekulan. Nah, spekulan ini tuh kan orang-orang seperti joki gitu yang membeli tanah-tanah dan menjualnya jadi lebih mahal. Seperti yang terjadi sekarang, terutama pada jalan tol, pembangunan jalan tol. Nah, juga kenapa kok bisa mencegah spekulan, karena spekulan ini kan akan membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga yang lebih mahal. Nah, kalau misalnya ada pajak progresif, berarti kan kalau misalnya dia beli terus, pajaknya tetap jadi naik terus. Nah, jadi bisa kayak mereka bakal mikir 2 kali untuk beli lagi, dan beli lagi, seperti itu. Mungkin bisa dari teman-teman yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Iya baik, kalau dari saya kurang setuju sama adanya pajak progresif ini karena menurut saya itu untuk meredam spekulan tanah itu tidak perlu menggunakan pajak progresif karena sudah ada hukum yang jelas di dalam Undang-Undang Pokok Agrarian pada bab mengenai hak guna usaha dan 15 pasal mengenai prinsip tanah yang diatur di negara. Nah, undang-undang ini kan sudah jelas menyatakan bahwa tanah itu tidak boleh dikomodifikasi apalagi ditelantarkan. Yang penting di sini adalah bagaimana hukum ini bisa ditegakkan dengan tegas. Apabila ada tanah dengan status seperti itu, seharusnya pemerintah mau dan menerbitkan serta mengembalikannya sebagai milik negara. Terus alasan yang lain juga pajak progresif ini menurut saya seolah-olah pengusaha itu boleh menelantarkan dan menyimpan tanahnya selama ada mereka yang membayar pajak setiap tahunnya. Itu dari saya.
Selanjutnya yaitu saya juga setuju dengan Saudari Dita, saya kurang setuju dengan pajak progresif ini. Karena pajak progresif ini juga dapat menimbulkan kemungkinan digunakannya sebagai ladang korupsi lantaran pemerintah daerah bisa saja menawarkan pemutihan pelanggaran asalkan pelaku bisa membayar pajak daerah. Selanjutnya yaitu pemerintah tak bisa menggunakan pengenaan pajak tinggi sebagai senjata untuk menyelesaikan seluruh permasalahan, termasuk pada tanah-tanah menganggur yang kemudian diasumsikan memberi banyak untung bagi para spekulan. Baik, sekian. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya juga tidak setuju dengan pelaksanaan pajak progresif ini. Kenapa? Karena menurut saya pemerintah itu seharusnya membuat fundamental pengelolaan pasar tanah yang kuat agar kepemilikan dan harga tanah itu terbentuk wajar tanpa perlu menggertak dengan bayang-bayang pajak. Pengenaan pajak progresif terhadap tanah menganggur hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, pajak progresif justru memicu kenaikan harga tanah yang kian melambung. Nah, hal ini sama saja pemerintah memberikan perlindungan kepada pemilik tanah untuk meninggikan harga tanah dengan alasan tarif pajak yang juga tinggi dan wajib dibayarkan kepada negara. Nah, terima kasih. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diadakannya pajak progresif ini menuai pro dan juga kontra. Tetapi pasti ada dampak baik dan buruk dari pajak progresif ini. Nah, sekian untuk Mata Monik hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Dan salam Pancasila. Bye-bye. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah mau menjadi narasumber saya pada hari ini. Bye. Dadah.